Pak Taufik ini juga salah satu contoh. Oh, terus jalan Pak De, terus jalan. Terus jalan. Ini yang terbaik Pak De, dari belasan tahun ngerjain bisnis network ini yang terbaik. Memangnya sudah jalanin berapa jenis multi level atau network Pak Taufik? Kok kayaknya bahasa puluhan Pak De, puluhan. Oke, kalau puluhan tolong sebutkan 10-nya. Biar tahu ini ternyata ada dedengkotnya network marketing ternyata ini di sini. Ayo, apa we? Banyak Pak De, MW, Eco Racing, Akademi Bisnis Digital. Terus? Kemudian kopi-kopian, banyak lagi lah Pak De, banyak pokoknya. Yang sih nggak ikut. Kopi-kopian barang. Oh, cabe-cabean mesti kok. Kopi-kopian. Sampai sekarang masih banyak tuh kopi-kopian tuh. Banyak. Pupu-pupuan, Kopi-kopian. Sabun-sabunan. Sabun-sabunan. Kopi-kopian itu kayaknya perusahaannya sebetulnya itu aja, cuma ganti produk dia mereka tuh palingan. Betul. Ganti merek. Karena kan mungkin mereka masih senang yang berupa fisik, boleh. Makanya yakin semua akan kembali ke metaverse nantinya. Anda ini nanti akan dicari, Pak. Anda akan dicari, tenang saja. Belum nyari, iya, Anda baru 2 bulan jalan, mau dicari gimana? Anda terus lakukan, nanti akan dicari kok. Akan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau punya mitra, jangan langsung frustasi ditinggalin aja, biarin aja. Pak, suatu ketika akan kembali ke Pak. Ya, Pak Taufik ini jagonya multi level paling tua di dunia, namanya MW dengan Network 21-nya. Betul ya? Iya. Aku juga, Pak De. Ada. Pak Simon juga Network 21. Foto, Pak De. Itu Bang Auki itu. Saya, Pak De. Dari 21 juga, Pak De. Oh. Saya juga pernah, Pak De. Saya Pak De, MD Pak De. Bu Yulia juga Network 21. Iya, Pak De. Balet. Sudah muncul. Ya, dulu ada sudah muncul. Dari NL, PKMC, SMC, Dream for Freedom. komplit Pak De. Oke. Metaverse adalah pelabuhan terakhir untuk network sejati. Iya, betul tuh. Jero dah. Terakhir. Pak Sepelembang enggak jero dah. Nah, semua itu kira-kira panjenengan semua kerjanya untuk perusahaan orang lain kan, bukan untuk diri Anda sendiri toh? Benar. Betul. Bisa dari Panda. Saja. Jadi kesimpulannya teman-teman bapak-bapak yang sekarang di sini adalah orang-orang yang sudah insaf. Bener nggak? Itu kan cari pergaulan dulu. Sudah sadar Pak De, belum ketemu. Belum ketemu Insaf masal, Pak De. Ya. Kalau yang di sana yang tadi masih ikut-ikutan kopi-kopian, sabun-sabunan, atau oli-olian itu masih belum insaf. Nggak apa-apa. Nanti akan insaf pada waktunya. Jadi nggak usah jengkel sama mereka itu, santai aja. Ya. Kalau Bang Oki bilang udah dapat hidayah Pak De. Dapat hidayah. Yang penting enggak jero. Dapat hidayah. Ya. Tapi perlu diketahui. Enggak kapok di sini. Teman-teman pernah ikut network marketing itu jangan jengkel karena kalau tanpa multi level network marketing itu Bapak Ibu juga tidak dapat ilmunya. Yang kita juga. Betul kan? Iya, betul. Pergaulannya, Pak De, pergaulan. Bisa membandingkan mana yang terbaik itu karena ada pembandingnya. Benar enggak? Pergaulan itu. Persahabatan. Ini nilainya 5, ini 6, 7, 8, 10. Karena ada yang dibandingkan. Tapi kalau Anda dikasih satu saja, kecapnya nomor 1, tapi nggak ngerti kecap yang lain, ya ini Anda pikir paling bagus, Pak. Kecap ini. Tapi karena kita tahu kecap A, B, C, D, akhirnya tahu, oh kecap yang paling bagus itu ini. Saya pernah merek ini.
rasanya gak pahit. Saya nyoba kecap ini kemanisan kan gitu, karena ada pembandingnya. Nah, teman-teman di sini itu harus berterima kasihlah karena sudah melewati network marketing sebelumnya. Jangan disalahkan karena itu mungkin bisa jadi menjadi sumber penghasilan Bapak Ibu waktu itu ya. Bener dong? Jangan langsung Betul. julak itu bohongin saya. Jangan gitu loh, nggak boleh. Karena semua itu pernah Anda lewati, semua itu sudah memberi manfaat pada keluarga Anda, jadi tetap berterima kasihlah kan dikenalkan bisnis-bisnis sebelumnya. Nah, sekarang menemukan bisnis ini tidak berarti kita menjelekkan bisnis-bisnis yang lain. Ini udahlah, diam saja, nggak usah komen. Ya, Itu menjadi tapi ini tak jalan-jalan nih Pak De. Tapi Pak De, emang betul. ngabisin duit doang Pak De belanja. Lu Ngasilin lagi, enggak lu lagi. tuh. Mana buktinya gitu. Lu lagi, buktinya mana? Simon ini. Paling kita dapat yang dapat kita dasar jual. kita, dapat dasarnya. Benar. Ya, makanya Buktikan pada mereka. saya sering nantang nih teman-teman di Zoom. Hari ini saya melihat bapak-bapak ada di sini. Kita lihat 1 tahun ke depan. Iya. Ya, benar. Dan tidak banyak. Banyak pada yang dulu hilang tuh. Iya, betul. Ini yang terus bertahan di sini juga beberapa doang ini. Pak Taufik ini orang lama, Pak Oki, Bang Eek, Liap, Pak Tohir. Ini orang lama. Kemudian ada Saya orang baru Pak De. Nah, kalau Bapak orang baru nih. Ya, makanya saya pernah Agung Trilaksono. Agung Trilaksono. Ya, Agus, Pak. Pak Agus. Agus Trilaksono. Agus Trilaksono. Pak Wahyu ini kakak kandungnya Agus Trilaksono. Ya, itu saya yang pertama, Pak Agus nomor 3, Pak. Pak D. Oh, sampean kakak yang pertama Pak Agus Trilaksono nomor 3 ya. Iya. Dulu juga ikut Tiansi Pak Wahyu. Iya, lambat, Pak, tapi sudah menimba ilmunya. Saya sudah bintang 8 dulu, Pak D. Oke. Pak Wahyu, kameramu agak diturunin Pak. Aku kok jadi mundur 10 tahun yang lalu dengan melihat wajahnya Pak Agus Trilaksono. Oh iya, mirip banget. Bener ini. Ya, kalau yang pernah Berarti ikut Pak Wahyu, berarti dulu kalau ini berarti tahu dengan leader Bengkulu itu sampai sekarang masih main network itu Pak Santoso dari Bengkulu Utara. Mungkin Iya, pernah ingat. dengar. Karena Pak Pak Agus. Santoso itu sangat ini dengan Pak Agus Trilaksono. Iya. Sampai beliau ke Jakarta itu ketemu langsung sama beliau. Itu Iya, di iya. kami. Sering pulang ke Jombang. Sering pulang ke Jombang kok. Kalau puasa kan nyekar di ibu, makamnya ibu sama bapak di Jombang sih. Oke. Pak Iya. sekarang Pak Agus sekarang di mana Pak? Gimana kondisinya? Masih di di Jakarta, Pak, di Kemanggisan Hilir 2 nomor 45. Tinggal di Selipi. Kemanggisan. Oh, di Iya. Selipi. Jakarta Barat, Pak. Saya karena dulu belum maju karena saya juga mengenal itu. Jadi saya mengenal Bapak. Ketika waktu itu di bisnis itu melihat seorang leader dengan dipopulerkan di media, acara besar, panggung besar itu di Malang juga dia pernah datang. Itu kita orang yang baru-baru piye-piye, kalau bahasa Jawanya itu piye-piye ya. Lihat orang-orang seperti itu kan ya takjub gitu ya, hebat banget dan seterusnya. benar, Kita melihat itu seperti kok bisa kayak gitu ya. Terus kita suruh ke panggung gitu pakai jas walaupun jasnya pinjem gitu ya, kegedean. Pokoknya pakai jas aja. Terus ditanya satu-satu gitu. Waktu itu perasaan kita itu luar biasa sekali ya. Luar biasa ya Pak. Itu Karena ikutin bootcamp Saya tadi ya. melihat Agus Trilaksono waktu itu ya, wah ini saya baru bisa jadi orang seperti masih muda, ganteng, kemudian udah ini. Ya memang seperti itu zaman itu ya, memang kita seperti itu ya. Akhirnya sebetulnya motivasi yang muncul bukan melihat siapa si Agusnya, tetapi kita harus bisa sukses seperti orang-orang yang sudah sebelum kita. Ya. Karena sudah contohan gitu kan. Walaupun kita tahu itu lika-likunya semua bisnis pasti ada masalahnya masing-masing ya. Jadi
saya membayangkan begini, Pak Wahyu, maksud saya. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mungkin dulu tidak mengenal saya, tidak mengenal Bang Kensi, tetapi dengan ketelatenan kita terus seperti ini, mungkin bagi teman-teman yang baru kenal saya, mungkin ya mungkin seperti itu, tapi tidak seheboh ketika saya melihat si Agusti Laksono waktu itu, karena kan betul-betul bingar-bingar, betul-betul dikemas dalam suatu acara yang luar biasa gitu ya. Kita dari kampung didatengin kayak orang desa apa, bisnis apa gitu. Udah ikut BOP aja deh, gak usah bayar, pokoknya duduk aja. Itu udah apa gitu zaman segitu. Nah sekarang saya feedback kepada diri saya gitu ya. Diri saya, Pak Ade Haris dengan model yang seperti modelnya kan gitu kan. Dan kami betul-betul besar bukan karena perusahaannya yang membesarkan kami, tapi karena kami betul-betul mau totalitas untuk membesarkan dari usaha kami, ya karena kami Seradu sudah menciptakan sistem ini kan sebetulnya bukan ada perusahaan, tetapi ketika Anda mengerjakan serius, orang akan melihat Anda. Ya, paham maksud saya ya di sini ya. Jadi mungkin ada beberapa mitra yang ketika kami sapa, kami japri, diskusi dengan Bang Kensi, dengan kami, itu mungkin sesuatu yang bisa dikatakan ya jarang-jarang. Tetapi kami berusaha melakukan jawaban atau respon ketika ada menjawab saya. Makanya kami tidak mau dianggap sombong, kami tidak mau dianggap tidak mau tahu dengan kedalaman dari mitra Powerteam. Makanya saya secara terbuka menyebarkan nomor handphone saya di grup supaya siapapun bisa diskusi dengan kami. Kami tidak seperti di multi level yang sebelumnya itu ada batas yang terlihat antara top leader sama yang kroco-kroco ini kayaknya kayak wah gitu, kayak wah gitu. Kalau sekarang kita nggak bisa seperti itu. Karena leader di multi level itu bisa besar, bisa hebat karena memang publikasi atau peran sistem perusahaan itu membuat leader-leader itu besar. Betul ya? Artinya tidak alami. Ya betul Pak De. Tetapi di Metaverse Anda menjadi leader yang alami, betul nggak? Betul. Anda nggak disupport sama Lado kok, Anda nggak dikasih mobil, Anda nggak dikasih baju, Anda nggak dikasih privilege apapun dari Miss Rado, tapi Anda dipercaya, Anda jadi panutan terhadap mitra Anda. Itu kan betul-betul original toh, natural toh, asli toh, benar enggak? Ya, terbentuk dengan sendirinya, Pak De. Itu yang bisa dirasakan nggak sih yang sekarang punya banyak mitra seperti Oki, si EEK atau teman-teman yang lain. Kalau mungkin masih baru-baru mungkin wah saya masih kroco juga, oh nggak ngerti. Oh iya, tapi saya ngomong yang leader nih. Gimana rasanya? Bandingkan dengan adiknya Pak Wahyu, Agus Trilaksono, mungkin bisa jadi ya punya kemampuan network yang bagus, tapi terus dipoles sana sini oleh Tiansi sehingga menjadi hebat ya karena memang perusahaan itu sangat support dengan support sistemnya ya. Di Metaverse itu tidak ada support system, tapi diri Anda lah yang membranding bisnis ini. Bukan perusahaan yang membranding Anda, tetapi diri Anda sendiri yang memerekkan diri Anda. Ngerti maksud saya? Ya betul Pak De. Itu kenapa orang-orang yang di network sebelumnya hebat karena dia nggak sadar dia dibesarkan oleh nama perusahaannya, dia dibesarkan oleh fasilitas perusahaannya. Tetapi di Metaverse Anda besar karena diri Anda sendiri. Tepuk tangan buat saya. Saya ngomongnya kayak Agusti Laksono, lama-lama ini gayanya nih. Gimana? Ada lagi jam 12 lewat. Baru ada lagi Pak Ade yang jebolan. Ini Pak Solatun baru bicara Pak Solatun. Jadi tadi baru tahu itu yang jadi tahun saya saat ini itu di Mas Wardi itu jebolan Tiansi juga tuh. Yang mana? Yang motivator. Apa ya?
kalau ada panggung kayak Tiansi gitu saya Halo Pak D, izin keluar dulu Pak D ya. Oh iya Pak D. Oh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mungkin di Metaverse ada panggung seperti di Tiansi itu, cocok saya pakai jas itu besar kali, udah pas kali jasnya kali, beli sendiri kali ya. Dikasih tim di sini gambar Garuda atau gambar apa dulu? Gambar Bang itu. Pade Lombok sebelum Lebaran, Pade. Jaket aja Pak De, pakai jaket. Burung Pak De. Nah, itu Pak De. Pin namanya Pak De. Ya, nostalgia Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya ngomong itu bahwa kepemimpinan Bapak Ibu semua di Metaverse itu bukan karbitan. Intinya itu loh, bukan karbitan. Karbitan tahu nggak? Karbitan tuh Paksa matang. Diperam dengan apa sih? Matang belum waktunya. Nah, bukan karena matang sebelum waktunya. Jadi kalau dulu ada buah nangka itu dikasih karbit, dikasih karung, belum waktunya matang, jadi matang gitu. Itu namanya dikarbit. Pisang juga bisa. Pisang. Oh. Iya, iya. Pak De karbit. Semua bisa. Sama kalau mentah tetap mentah, Pade. Pisang di pasir juga masak. Itu kasih contoh kok macam-macam. Nggak begitu penting contoh itu. Hati-hati Pak De. Abdi Swardin Pak De. Lombok sebelum Lebaran, Pade. Lombok sebelum Lebaran. Maksud saya itu, teman-teman di sini nanti secara tidak sadar, natural, alami, menjadi leader yang bukan karbitan. Matang pada waktunya, masak pada waktunya. Amin. Itu loh maksud saya. Amin. Tapi kan perlu waktu toh ya, bener enggak? Kalau karbitan, 1 minggu sudah mateng. Rasanya enggak asli. Tapi kalau tidak dikarbit, butuh waktu 2 bulan. Baru mateng. Tapi kalau manisnya, bosok. 1 bulan aja. Tak minggu. Intinya itu jangan itu, nggak penting itu. Kok ya diayal lo ya. Artinya kalau nggak karbitan itu matangnya alami, rasanya enak, manisnya manis tulen gitu loh maksud saya. Anda semua di sini tuh umpamanya seperti itu. Itu kan butuh waktu untuk menjadi sebuah proses yang tadi butuh waktu dan lama, dan itu harus dilalui. Jadi kalau sampai di sini pengen suksesnya karbitan, instan, ya cepet bosok karena nggak asli, nggak enak, imitasi gitu loh maksudnya gitu. Sebetulnya tujuannya ngomongnya gitu tuh, kok jadi bulat aja dari kantor ya.